Masih ingat definisi pemetaan ya? Pemetaan itu apa kira-kira ya? Ada yang bisa menjelaskan? Pemetaan atau fungsi? Ada yang bisa menjelaskan? Siapa yang mau menjelaskan pemetaan atau fungsi itu apa? Ya, Bambang Faidoni, coba Bambang. Siap Pak, hadir Pak. Ya, kita jelaskan yang dimaksud dengan pemetaan atau fungsi dari G1 ke G2. Yang saya pahami saja ya Pak dulu ya. Ya, silakan. Ya, pemetaan atau fungsi dari G1 ke G2 itu kalau menurut saya yang jelas keduanya harus ada, yang pertama yang di daerah asal harus ada anggota Pak, himpunan. Kemudian dari daerah asal ke daerah hasil harus memiliki tepat satu pasang. Itu merupakan fungsi atau pemetaan. Seperti itu Pak. Izin Pak, saya masih di pinggir jalan ini. Jadi agak berisik, nggak apa-apa ya Pak? Kenapa kuliah di pinggir jalan? Oh enggak Pak, enggak di pinggir jalan. Maksudnya bukan di pinggir jalan, tembok rumah saya di pinggir jalan. Nah tadi koneksi internetnya lagi jelek Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Di rumah banyak anak, berisik. Di sini berisik dengan kendaraan. Aduh ya Allah. Ada yang lain yang ingin menjelaskan? Siapa? Sudah Terima dijelaskan kasih Bapak. ya oleh Saudara Bambang. Lanjut, siapa yang mau menjelaskan lagi? Tidak ada yang mau menjelaskan? Jadi memang pemetaan itu harus ada dua himpunan ya. Grup kan juga himpunan ya. Dua himpunan yang tidak kosong, G1 dan G2, maka syaratnya adalah daerah asalnya itu semua harus punya peta, ya, punya pasangan. Ya. Kemudian daerah kawan itu tidak harus semua punya prapeta. Ya. Siap. Tapi untuk setiap elemen di daerah asal harus memiliki tepat satu pasangan. Itu ya. Rule-nya begitu. Ya. Aturan suatu relasi dari G1 ke G2 disebut fungsi atau pemetaan ya. Itu seperti itu. Untuk lebih jelasnya saya akan buka saja ya, share screen, kita bahas di whiteboard ya. Sudah melihat whiteboard saya?
Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Bapak? Jadi ini ada G1 dan G2. Ini dua buah grup. Ya, grup itu syaratnya kan tidak kosong. Dua grup. Ya. Ini grup itu apa? Himpunan yang di dalamnya ada satu operasi biner. Ya. Jadi setiap grup itu bedanya dengan himpunan. Kalau himpunan kan tidak ada operasi binernya, nggak apa-apa. Tapi grup itu harus ada operasinya. Terkait dengan satu operasi biner yang tertutup, asosiatif, kemudian memiliki elemen identitas, kemudian setiap unsurnya memiliki inverse. Nah, katakanlah P ini pemetaan dari G1 ke G2. Pertama kita sebut sebagai pengingitan ya, atau relasi. Relasi itu apa? Relasi itu sembarang ya, kita bisa relasi ini definisinya subset atau himpunan bagian dari G1 kali G2 ya. G1 kali G2 itu isinya apa? Ada yang tahu? G1 kali G2 itu isinya apa? Ya. Kalau himpunan dikalikan ya. Jadi G1 kali G2 itu isinya himpunan semua pasangan A, B sedemikian hingga A anggota G1 dan B anggota G2. Itu himpunan pasangan terurut namanya ya. Himpunan pasangan terurut. Ya. Jadi A, B, A-nya anggota G1, B-nya anggota G2. Ya. Ini kalau relasi semua sembarang. Subset tak kosong ya. Kosong pun bisa disebut relasi ya. Itu relasinya kosong ya. Ya. Jadi bisa sembarang kalau misalnya A-nya itu 1, 2, 3, B-nya itu anggotanya A, B, C, sorry ini G1, ini G2 berhingga ya. Maka tadi relasi itu bisa sembarangan ya. Sembarang anggota dari atau himpunan bagian dari G1 kali G2. Ini kalau G1 kali G2-nya itu isinya ada berapa ini? Berapa elemen? 1, A, terus apa lagi? 1, B, terus apa lagi? 1, 3, dan seterusnya ya. Ada berapa N atau banyaknya anggota G1 kali G2? Kalau di aljabar abstrak ini nomor order ya. O dari G1 kali G2 ini ada berapa? Ini kalau di N ya, banyaknya anggota. Ada berapa banyaknya anggota G1 kali G2? 3. 1 ke A, 1 ke B, 1 ke C, 2 ke A, 2 ke B, 2 ke C, 3 ke A, 3 ke B, 3 ke C. Jadi berapa itu? 9, Pak. 9. ada sama Ya. Nah, dari 9 itu berapa banyak himpunan bagian yang bisa terjadi dari 9 anggota ini? Berapa banyak himpunan yang bisa dibentuk? Bukan himpunan bagian. 2/9. Itu berapa ini?
Coba dihitung. 512. 512. Banyak sekali. Ya. Ada 512 himpunan bagian dari G1 kali G2. Kalau G1 itu ini ada sebanyak 512 relasi. Nah, di antara 512 relasi itu ada bagian-bagiannya yang disebut pemetaan. Ya, jadi ada relasi sebanyak ini, maka relasi tertentu yang memiliki syarat tertentu yang disebut pemetaan. Ya. Syaratnya pemetaan apa? Ya. Pi disebut pemetaan dari G1 ke G2 bila apa? Ya. Bila untuk setiap A, B anggota G1 ya, Pi A sama dengan Pi B, gimana? Ya. Ini kan G1 G2 ya. Yang boleh kan seperti ini, boleh ya. Sorry, ini berarti ini salah. Nah, bila A sama dengan B, maka Pi A sama dengan Pi B. Nah, kalau A sama dengan B, maka Vi A sama dengan Vi B. Ini syarat sebuah relasi menjadi pemetaan. Ya, setiap A, B anggota G1, jika A sama dengan B, maka Vi A harus sama dengan Vi B. Ini syarat ya operasionalnya seperti itu. Contoh misalnya ya. Misalnya saya ambil anggota V1 ini himpunan bagian dari G1 kali G2. Sambil contoh misalnya V1 itu sama dengan 1 ke A, 1 ke B, 1 ke C. Nah, ini kan himpunan bagian dari G1 dan G2 kan? G1 G2 kan. Apakah ini merupakan pemetaan? Apa jawabnya? Bukan, Pak. Bukan. Betul. Ya, siapa yang jawab tadi? Siapa yang jawab? Tak ada nama. Saya, Pak. Nahdah. Nahdah, Pak. Nah, kalau Nahda bilang bukan, harus ada alasannya dong. Nahda, alasannya apa? Kenapa bukan? Iya. Karena berdasarkan definisi, kalau A sama dengan B, pemetaannya juga harus sama. Sedangkan ini kan satu itu yang dipetakan sama-sama satu, tapi hasil pemetaannya itu Tetapi
P1 sama dengan A, P1 sama dengan B, ya kan? Di mana A tidak sama dengan B. Nah, P1 sama dengan A tidak sama dengan B, sama dengan P1. Ya. Jadi P1 ini sama tetapi petanya berbeda. Ya. Harusnya kalau ini sama maka ini harus sama. Betul. Nah, ya. Ini bukan pemetaan. Ya. Kemudian kalau saya contohkan P2, bagian dari G1 kali P2 misalnya. P2-nya itu sama dengan himpunan satu A, 2A, 3A. Apakah ini pemetaan? Ya. Gimana ini? Gimana? Ada yang bisa menjawab dan menjelaskan alasannya? Silakan. Jangan takut salah ya. Kayaknya pemetaan, Pak. Ya, pemetaan betul. Alasannya apa? Tadi siapa yang menjawab? Saya, Pak. Siapa? Saya itu saya nggak bisa melihat dirimu. Abdul Jalil, Pak. Abdul Jalil. Apa alasannya Abdul Jalil? Karena apa itu yang anggota asal itu memiliki pasangannya itu di anggota. Kita gunakan definisi ini, Abdul Jalil. Ya, definisinya yang saya kasih kotak merah. Ya. Kalau sebatas yang saya ketahui ya, dari ilustrasi yang Bapak berikan, dari ilustrasi pertama itu kan bukan pemetaan. Kalau ilustrasi kedua ini kan sebenarnya kebalikan dari ilustrasi yang pertama, Pak. Jadi kan 1A, 1B, 1C, kok ini yang ilustrasi kedua kan 1A, 2A, 3A. Ya, sebatas ketahui begitu, Pak. Oke, terima kasih Abdul Jalil. Oh, Pak. Lanjut, Pak. Ya, ada lagi yang lain memberikan jawaban. P1 sama dengan P2 hasilnya sama-sama A, Pak. P1 ini siapa ini? Asrianti, Pak. Menurut Asrianti ini pemetaan atau bukan? Pemetaan. Alasannya? P1 sama dengan P2 hasilnya sama-sama A. Jadi A sama dengan A. Mana ini maksudnya? Saya belum paham. Jadi kan ada anggota G1 itu 1, 2, 3 kan? Ada anggota G2 A semuanya. Iya. Ya. Terus kenapa ini bisa disebut pemetaan pemasangan seperti ini ya? Jadi kalau ini jelas bukan pemetaan karena satu A-nya kan, kalau A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, maka ini karena di sini ABC ya, jadi sama. Jadi kita jangan buat ABC lah. Misalnya apa ya?
X1, Y1, Y. Nah, kalau X1 sama dengan X2, ini X1, X2 anggota G, G1, ya, dan X1 sama dengan X2, maka Fx1 itu harus sama dengan FX2. kan gitu. Di sini satu kan sama dengannya 1, ya kan? Petanya hanya A, jadi kalau 1 ini, kalau X1-nya saya ambil 1, X2-nya saya ambil 1, maka Fx1 sama dengan Fx2, yaitu sama dengan A. Kalau yang tadi, ini X1-nya diambil sama dengan 1, X2-nya juga sama dengan 1, maka Fx1-nya itu A, bisa kita pilih, Fx2-nya itu B. Ya, sehingga Fx1 tidak sama dengan Fx2. Ya. Ini selalu sama. Kemungkinan lain kan X1-nya sama dengan 2, X2-nya juga sama dengan 2. Fx1 dan Fx2-nya juga sama. Kemungkinan lain X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan 3. Fx1 juga sama dengan Fx2. Jadi semua kasus X1, X2 ini yaitu 1, 2, 3 itu selalu menghasilkan Fx1 sama dengan Fx2. Ya. Jadi ini pemetaan. Ya. Ini contoh 1 tadi. Contoh 2. Saya satu lagi contoh 3 ya. P3 misalnya. Ini himpunan bagian dari G1 kali G2 dengan P3 itu sama dengan himpunan pasangan 1 ke A, 2 ke B, 2 ke C, misalnya seperti ini. Apakah pemetaan nggak nih P3? Pak, saya mau tanya yang kedua, masih boleh nggak Pak? Masih belum begitu paham. Silakan boleh. Pak, ini kan kalau berdasarkan tadi definisi ya, untuk setiap X1 dan X2 anggota G, X1 sama dengan X2, maka Fx1 sama dengan Fx2. Ya. X1 sama X2-nya di G1 ya Pak ya? Iya, betul. Oh. Ya kalau kita pakai kontradiksinya itu kan Fx1 tidak sama dengan Fx2, maka ada X1, X2 anggota G yang dia berbeda ya Pak? Ya. Tidak sama dengan Karena saya ngeliatnya di sini misalnya Fx1 sama dengan Fx2. Kalau pakai kontradiksi tadi, maka harusnya kan ada yang berbeda. Tapi ini bukan ada, semua harus berbeda. Kalau Fx semua harus berbeda ya. Kalau ini kontraposisinya bukan namanya ya. Fx1 tidak sama dengan X2, maka X1 harus tidak sama dengan X2. Nah, di sini kan Fx1-nya sama semua ya Pak, sama Fx2. Tidak ada ini. Tapi X1, X2-nya kan sama Pak. Iya. Beda. Kan kalau implikasi bernilai benar jika bernilai salah jika P-nya benar, Q-nya salah. Yang lainnya bernilai benar. Iya. Ya kan? Sebuah implikasi. Ya. Oke, saya jelaskan karena ini memang harus di dalam. Ya. Untuk S2 itu harus dalam. Jadi ada P, iya.
Itu kan BS Q, doang, kalau salah BS ya Pak. P implikasi Q. Ya. Kalau ini benar, ini pasti benar. Benar. Ini Benar, salah. Salah. Nah, Salah benar. Salah. Oh benar. salah. Salah. Benar. Jadi tabel ini menunjukkan P implikasi itu bernilai salah hanya kasus ini saja. Iya, nah kan kalau misalnya pakai yang kontraposisi ini Pak, ini kan berarti fx1 semuanya sama ya? Kalau Karena semuanya kan A ya. contoh 2 nih ya, kita kan nggak ada fx1 tidak sama dengan fx2, itu kan tidak ada, artinya salah. Iya, salah. Berarti kan salah. Kalau ini salah, apapun di sini, ya ini salah. Apapun hasilnya itu benar. Oh, Ya kan? iya. Segitu ya Pak? Oh iya, siap. Ini kan salah, kan 2 kasus ini kan, ini mau benar, ini mau salah, tak peduli lah dia implikasinya. Siap Pak. Misalnya ambil contoh ya, Cuma saya jika agak bingung juga Pak, kenapa salah benar tuh benar, kenapa salah tuh benar gitu. Masih belum masuk logika sebenarnya sih. Kalau menerima teorinya sih saya oke lah gitu ya. Tapi secara logika saya masih belum. Kalau misalnya gini Pak, misalnya P dan Q kan dia benar-benar benar, salah-salah benar kan. Jadi kalau misalnya kita dilarang makan dan minum, kalau anak itu hanya makan, berarti dia nggak salah kan Pak? kan gitu. Ya nggak masuk. Ini kalau itu dan itu konjungsi ya, konjungsi dan implikasi beda ya. Iya, maksudnya itu kalau contoh yang konjungsi misal gitu Pak. Ya. Nah kalau yang implikasi ini salah benar kenapa benar itu saya masih belum masuk logika gitu maksudnya. Belum bisa memahami secara logika. Ini kan apa namanya, kalau logikanya gimana ya? Sebenarnya saya menerima sebuah janji. Anda siapa namanya tadi? Lupa. Saya Muhar Pak. Muhar Yanto. Muhar ini janji nih. Muhar janji sama katakanlah siapa ya? Ada siapa sini? Ratna. Ratna Diati. Ada Ratnanya enggak nih? Kenapa Pak? Ada ya. Misalnya Muhar janji sama Ratna. Ya. Janjinya begini. Ya. Jika implikasi bentuknya, karena dia orang matematik ya. Jika saya nanti malam tidak hujan, maka Muhar mau ke tempat akan ke rumah Ratna. Ini kan bentuk implikasi kan, Har? Ini ya, P. siapa? Ini Q-nya kan? Ya. Kapan dia mengingkari janji ini, Muhar ini? Ya, kalau misalnya ini B, apakah mengingkari janji nggak? Jika nanti malam tidak. Kalau BSS, jika nanti malam tidak hujan, maka saya tidak ke rumah. Iya, batal janjinya ya. Janji ini kan ingkar janji di sini. Oh, gitu ya Pak. Makanya salah. Oh iya, paham. Saya paham Pak, paham. Kalau ini SB, jika nanti malam hujan, saya tetap ke rumah nggak masalah ya? Masalah, nggak ingkar iya, janji. Benar, tetap benar ya benar. Ya kalau ya. SB, SS. Jika nanti malam hujan, maka saya tidak ke rumah, benar juga. Ya benar juga kan? Iya betul Pak. Jadi hanya ini ingkar janji.
Kasus lain dia nggak ingkar janji. Iya. Ya kan? Oke, siap. Makasih, Pak. Seperti kurang lebih gambarannya ya. Nah, kalau benar-benar hujan, terus benar-benar tidak hujan benar, terus Mohar pergi ke rumah Ratna, benar, ya ini janjinya dipenuhi, tidak ingkar janji. Nanti malam tidak hujan, benar, Mohar pergi ke rumah Ratna, salah, nah ini baru ingkar janji. Wong tidak hujan kok dia nggak datang. Ya kan? Kalau ini hujan, tapi Mohar ini tetap pergi ke rumah Ratna, ya tidak ingkar janji. Ya. Pak Ratna, tapi kayaknya hujan nggak hujan saya nggak ke rumah nanti kayaknya. Mohon maaf. Nggak apa-apa, Har. Propos terus apa-apa silaturahim ya Pak. Mungkin kita mau menjodohkan anak kita. Oh gitu. Tahu sih rumahnya. Tambah murim pelumpang ini. Waduh, berat Pak. Berat, Ini ya? bagi yang belum punya pasangan cocok Pak. Iya, maksudnya tadi saya mau cari gitu, tapi saya kan nggak tahu. Jadi logikanya biar sampai sih Pak, nggak apa-apa. Namanya dipinjam, nggak apa-apa. Tapi saya jadi ngerti loh Pak. Jadi ini kan contoh, jadi contoh sebuah janji itu diingkari atau tidak, ya. Ya, ya, ya. Contoh lain misalnya jika ini janji ibu kepada anaknya, ya, ibunya janji jika kamu naik kelas, maka saya traktir bakso, ya. Ya, jika kamu naik kelas, nak, maka saya traktir bakso. Ya, ternyata anaknya naik kelas, benar. Ibunya traktir bakso, benar. Ibu itu ingkar janji enggak? Enggak kan? Karena benar. Dia enggak ingkar janji. Ketika anaknya naik kelas, kemudian ibunya itu enggak traktir bakso, nah itu baru ingkar janji. BS tadi. Kalau SB, ya misalnya anaknya tidak naik kelas, tapi ibunya tetap traktir bakso, ya enggak apa-apa. Janjinya enggak diingkari. Kemudian anaknya tidak naik kelas, ibunya tidak traktir bakso, ya juga enggak ingkar janji. Itu kurang lebih ya. Itu implikasi ya. Nah, kita kembali. Jadi ini kalau pernyataan yang di depan ini bernilai salah, maka apapun pernyataan yang di belakang ini nilai implikasinya tetap bernilai benar. Dengan kalau ini, misalnya nomor 3. Nomor 3 gimana itu? Bukan pemetaan Pak. Bukan. Mengapa bukan? Karena ada X1 sama dengan X2 ya. Untuk 2, X1-nya 2, X2-nya 2, yang hasilnya itu tidak sama. Yang 1B, yang 1C. Bisa kita gunakan ini ya. Kalau ini kita pilih X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan 2. Ini, maka kan ini X1 sama dengan X2 ya. Seharusnya kan Fx1 harus sama dengan Fx2. Tetapi ternyata ada yang Fx1-nya itu sama dengan B, ini tidak sama dengan C, ini sama juga Fx2. Gagal. Atau kalau kita menggunakan yang ini, ya, yang yang kontraposisinya, kita bisa juga misalnya B itu kan sama dengan F2 kan, C juga sama dengan F2, F ini X1, ini X2, X1 sama dengan tidak sama dengan Fx2, tetapi X1 sama dengan X2. Ini menggagalkan ini.
ya, menggagalkan yang kedua ini, ya. Karena kalau fx1 tidak sama dengan f2, harusnya x1 tidak sama dengan x2. Tapi di sini fx1 tidak sama dengan f2, tapi x1-nya sama dengan x2. Ya. Jadi ini bukan pemetaan. Ya. Oke, itu pemetaan. Sekarang kita masuk ke tadi ya, grup. Ya. Homomorfisme. Ya, kalau G1, G2 itu dua grup. Ya. Kemudian P itu dari G1 ke G2 ini pemetaan. Syaratnya ya. V disebut homomorfisme bila ya, untuk setiap G1, G2 anggota G, maka berlaku V G1 kali G2 itu sama dengan V G1 kali V G2. Itu homomorfisme. Contoh misalnya ya. Contoh apa ya? Misalnya G1 itu sama dengan himpunan bilangan real tak nol. Nah, G2 juga sama. Ya. G1 operasinya cari G2 himpunan bukan, G2-nya bukan sama ya. G2-nya himpunan bilangan real saja. Apa bedanya ini G1 dan G2? Apa bedanya G1 dan G2? Kalau G1 itu nggak ada nolnya, Pak. Kalau G2 ada nol. Ya. Kalau G1 himpunan real selain nol ya. Nah, di sini karena dia grup, ini operasinya perkalian. Ya. Di sini operasinya penjumlahan. Ya. Maka ini tertutup nggak nih G1 terhadap operasi perkalian? Bilangan real, kalau dikalikan bilangan real, apakah hasilnya juga bilangan real tak nol ya? Iya. Iya, Iya, kan? Pak. Bilangan real tak nol dikalikan bilangan real tak nol, pasti hasilnya bilangan real tidak nol. Jawab. Apa G1 memiliki elemen identitas? G1 ini memiliki elemen identitas atau tidak? Punya, Pak. Ada, Pak. Punya, Pak. Satu. Satu. Satu.
bilangan satu ya. Iya, Pak. Elemen identitas. Karena satu anggota G1 kalau dikalikan 1 hasilnya elemen itu sendiri. Apakah setiap elemen G1 mempunyai inverse? Ini mana? Punya, Pak. Punya. Punya enggak? Punya Pak Ada. kalau real. Punya ya. Misalnya A anggota G1. Inversenya apa kira-kira? 1/A. 1/A. Mengapa 1/A kok ada? Karena 1A itu rasional masuk ke dalam bilangan real. 1/A belum tentu rasional. Belum tentu rasional. Iya, bisa rasional. Karena A-nya bilangan real tak 0, 1/A jadi bilangan real tak 0 lagi, Pak. Iya, karena A-nya tidak 0. Pasti kan anggota G1 kan himpunan bilangan real tak 0. Kalau A-nya 0 kan tidak punya 1/A. Ya. Karena A-nya tidak 0, anggota G1, maka dia 1/A itu pasti ada. Ya. Oke, jadi G1 grup memenuhi 4 syarat tadi. G2, himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan. Apakah kalau himpunan bilangan real ditambah dengan himpunan bilangan real itu hasilnya juga himpunan bilangan real? Apakah bersifat asosiatif penjumlahan itu? Apakah ada elemen identitasnya di G2? Apa setiap anggota G2 itu punya inverse? Kan gitu. Ya, semua memenuhi ya. 4. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Identitasnya apa di situ di G2? 0. 0, Pak. 0. Ya. Inverse-nya kalau A anggota G2, inverse-nya apa? Min A. Min A, ya betul. Min A. Jadi kalau saya G1-nya saya perbaiki bukan bilangan real tak 0, tapi bilangan real positif tak 0. Saya tambahin. Nah. Apakah masih merupakan grup? Bilangan real positif tak 0 dikalikan bilangan real positif tak 0. Apakah hasilnya juga bilangan real positif tak 0? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Tetap ini grup. Ya. Tetap grup. Ya. Jadi, walaupun ini kita restriksi, kita kurangi ya. G1-nya itu dengan bilangan real positif tak 0, maka kita tetap grup. Kemudian saya mendefinisikan pemetaan dari G1 ke G2 ya, yaitu V X itu sama dengan katakanlah 2 log X. Ya. Dari G1 ke G2. V pemetaan dari G1 ke G2. Pemetaan bukan? Tadi sudah saya restriksi ya. Kalau tidak direstriksi positif tadi dia bukan pemetaan. Karena ada yang negatif dia tidak punya peta ya. Nah. Jadi ini pemetaan. Ya. Kalau kita ambil tadi buktikan ya, X1, X2 anggota bukti dia pemetaan. Bukti dari ini ya. Misalkan X1, X2 itu anggota G1 dengan X1 sama dengan
X2. Ya, maka V X1 sama dengan apa? 2 log X1 kan? Vx2 ini karena X1 sama dengan X2, maka 2 log X1 sama dengan 2 log X2. Ini sama dengan Vx2. Jadi terbukti kalau X1 sama dengan X2, maka Vx1 sama dengan Vx2 pemetaan. Nah, sekarang apakah V itu homomorfisme? Ini kan pertanyaan pertama sudah dijawab. Pertanyaan kedua, apakah V itu homomorfisme? Ya. Homo atau tidak homo? Homomorfisme maksudnya ya. Homo, Pak. Homo. Ya. Kenapa homo? Tadi kita buktikan homomorfisme. Ya. Ya, homomorfisme Pak. Nah, ini kan masih ada ini. G1, G2 anggota G dengan maka berlaku ini V G1 kali G2 harus sama dengan V G1 kali V G2. Ya. Misalnya G1, G2 anggota tadi pakai X ya. X1, X2 anggota G sembarang. Maka apa? V X1 dikali X2 ini sama dengan apa? 2 log X1 X1 X2 kali X2. X1 kali X2, gitu kan? Sifat logaritma ini apa nih? 2 log X1 tambah ditambah 2 log X2. X2. X2, kan gitu kan? Berarti ini sama dengan Vx1 ditambah Vx2, gitu kan? Nah, ini sama dengan Vx1 kali Vx2. Nah, terbukti. Ya, bahwa Vx1 kali Vx2 sama dengan Vx1 kali Vx2. Jadi dia pemetaan, dia juga homomorfisme. Maaf, aku tanya. Ya, silakan tanya. Tadi hasilnya kan 2X1 ditambah 2X2. Maka Vx1 ditambah X2. Mohon maaf, Pak. Tadi ini jadi sama dengan di bawahnya. Kemudian terbukti itu kenapa dari tambah jadi kali ya, Pak? Oke, dari tambah kenapa jadi kali? Ya, ada yang bisa jawab sebelum saya menjawab ya. Itu sifat dari logaritma, Pak. Tapi ini kan sudah Yang ini yang dari step mana? Ini kan kayak start. Sorry. Ini 1, 2, 3, 4. Yang ditanyakan mana? Sama dengan yang mana? Dari 3 ke 4 gitu. Dari 3 ke 4. Dari 3 ke 4 ya. Kalau sifat logaritma dari 1 ke 2, ya. Kalau Sudah. yang dari 3 ke 4, ya. Yang 3 ke 4 yang saya belum clear gitu, Pak. Maaf. Terima kasih. Oke. Ada yang bisa jawab? Kenapa 3 ke 4 itu? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Itu karena di definisinya itu V kan memetakan G1 ke G2, sedangkan G2 itu didefinisikan sebagai himpunan bilangan real yang operasinya penjumlahan. Jadi di operasi ketiga itu bisa dituliskan sebagai yang keempat itu, Pak. Ya, betul ya.
Jadi kan di grup itu operasinya apapun, operasi binernya, maka kita bisa sebut sebagai operasi perkalian. Ya. Jadi tidak dipandang itu operasinya apapun. Mau komposisi, mau penjumlahan, mau perkalian, mau definisi yang manapun yang kita buat, asal dia memenuhi 4 syarat itu, maka dia bisa disebut perkalian. Ya. Jadi karena operasi di G2 tadi operasi penjumlahan, maka Vx1 tambah Vx2 bisa ditulis Vx1 kali Vx2. Begitu penjelasannya. Bisa dipahami tadi siapa yang bertanya tadi? Ratna Pak yang tanya. Ya, kayak gitu Bisa, ya. Pak. Jadi binernya penjumlahan, perkalian atau pembagian kalau dalam grup itu bisa dituliskan dalam perkalian, gitu ya Pak? Ya, jadi kalau dalam berarti ini bukan operasi, mohon maaf, berarti ini bukan operasi gitu ya Pak? Bukan operasi. Jadi ini pendefinisian grup aja kan. Grup itu kan selalu apapun operasinya, misalnya ya, G dengan operasi bintang. Bintang ini apapun operasinya, ini kita sebut sebagai perkalian. Perkalian. Nah, operasi bintang ini bisa macam-macam ya. Contoh-contoh grup waktu di Pak Yudi sudah dijelaskan ya, mungkin harusnya bahwa operasinya bisa macam-macam. Ada bisa komposisi seperti kemarin kan, yang grup komposisi itu. Ya. Ada mungkin penjumlahan di rekayasa operasi bintangnya ini. Ya. Di rekayasa bentuknya tertentu. Ya. Jadi semua disebut perkalian. Jadi ini bukan itu ya. Clear ya? Semua yang lain gimana? Clear nggak? Jadi dalam homomorfisme Vx1 kali Y1 sama dengan Vx1 kali Vx2 kali di sini ini operasi pada G1. Ya. Ini operasi biner di G1. Sedangkan operasi kali di sini, ini operasi biner di G2. Paham ya? Bisa saja beda operasinya karena grupnya kan beda ya, G1 dan G2. Nah, gitu. Yang dimaksud. Bisa juga sama operasinya, nggak apa-apa. Ya. Contoh tadi operasinya berbeda. Contoh 2 misalnya. G1 ini sama dengan himpunan bilangan genap. G2 himpunan bilangan kelipatan 3. Ya. Ini operasi G1-nya penjumlahan. Nah, ini kebetulan operasi G2 juga penjumlahan. Yang mana? G1 dan G2 apakah merupakan grup? Iya, grup Pak. Grup ya, karena tertutup ya. Tertutup, asosiatif, ada elemen identitas, setiap elemennya punya inverse. Ya. Jadi dia grup. G1 maupun G2. Ya. Kemudian saya definisikan pemetaan misalnya C.
dari G1 ke G2. Nah, sedemikian hingga C dari 2A itu sama dengan 3A untuk setiap A anggota bilangan bulat Z. Apakah C ini pemetaan? Jadi kalau ambil X1, X2 anggota G1 dengan X1 sama dengan X2, apakah si X1 itu sama dengan si X2? Kan gitu. Misalnya karena X1 itu anggota G1, maka X1 bisa disebut sama dengan 2A untuk suatu A, ya. Suatu A anggota Z kan. X2 sama dengan 2B untuk suatu B anggota Z juga. Karena X1 sama dengan X2, maka apa? 2A sama dengan 2B kan? Maka apa? Kalau 2A sama dengan 2B, A sama dengan B. Ya. Sorry, C, bukan C ya. C. C dari X1 sama dengan C dari 2A. Hasilnya apa? Hasilnya apa? 3A. 3A, betul. Ya. C dari X2 sama dengan C dari 3B. Hasilnya apa? Dari 2B ya. 2B, 3B. Ya. 3B. 3B betul ya ini ya. Nah, ini A sama dengan B, maka apa ini? Kan dari sini ya, A sama dengan B, maka 3A akan sama dengan 3B kan? Nah, karena A sama dengan B. A sama dengan B. 3A itu banyak bohongnya. dari X1. 3B itu C dari X2. Jadi tadi terbukti si X1 sama dengan si X2. Terbukti. Kalau X1, X2 anggota G1, X1 sama dengan X2, terbukti bahwa si X1 sama dengan si X2. Ya, yang ini ya. Kalau X1 sama X1, X2 anggota G1 dengan X1 sama dengan X2, maka si X1 sama dengan si X2 ini terbukti. Sehingga dia kesimpulannya C adalah pemetaan. Kesimpulan C adalah pemetaan. Apakah C itu homomorfisme? Pertanyaan kedua. Ya.
apakah psi homogeneous? Ya, tinggal kita buktikan ya. Psi X1 kali X2 itu sama dengan apa? Psi dari katakanlah 2A kali 2B. Kan gitu. Ya, sama dengan berarti psi dari 4AB kan? 4AB. Nah, 4AB. Psi dari 4AB apa ya? Kalau tadi psi 2A itu sama dengan 3A. Psi 4AB sama dengan apa? 6AB. 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 6AB ya? Iya. Mengapa 6AB ini? Kan 4AB itu 2 kali 2AB. Iya. Kalau nggak Kak? Ya. Jadi 2 AB-nya jadi dikali 3. 2 kali 2AB gitu kan? 2AB. Iya. Nah, 2AB-nya mungkin jangan dikurang lah. 2AB saja. Nah, ini kan kalau definisinya kan psi 2A sama dengan 3A. Berarti ini sama dengan 3 kali 2AB kan? Iya, sama dengan 6AB. AB. Sekarang kalau si X1 sama dengan berapa? Si 2A kan sama dengan berapa? 3A. Ya kan? Nah, si dari X2 sama dengan si dari 2B sama dengan 3B. 3B. Ya. Berarti si tapi operasinya penjumlahan loh. Salah ya tadi. Ini operasi penjumlahan, bukan perkalian ya. Maaf. Nah, ini kan operasinya penjumlahan. Ya, kita ulang ya. Operasinya kan penjumlahan kan. Jadi ini si 2A ditambah 2B. Nah, operasinya penjumlahan di Q1 kan. Jadi ini sama dengan si 4 2 kurung 2 dalam kurung A plus B. Ya, betul. Ya. 2 dalam kurung A plus B. Ya. Sehingga psi dari 2 dalam kurung A plus B ini apa? 3 dalam kurung A plus B. Iya, betul. Ya. Jadi ini saya hapus. Ini sama dengan 3 dalam kurung A plus B. Atau sama dengan 3A ditambah 3B. Nah, ini sudah kita tahu di sini bahwa si X1 itu 3A, si X2 itu 3B. Sehingga ini menjadi apa? Ini jadi sama dengan si X1 ditambah kali si X2. Nah, ini karena operasi penjumlahan di grup bisa dipandang sebagai operasi perkalian, maka ini C, ini bukan P ya, ini C. Maka ini si X1 kali si X2. Jadi ini terbukti bahwa kalau si X1 sama dengan si X1 kali X2 sama dengan si X1 kali si X2. Terbukti. Sehingga baik dia merupakan pemetaan yang homomorfisme.
Ya. Kalau kita cek lagi ini pemetaan ini satu-satu enggak nih? Ya, masih ingat pemetaan satu-satu. Ini pemetaan, ini kesimpulan ini terbukti, jadi kesimpulan kedua, C ini homomorfisme. Apakah ini pemetaan satu-satu? Apakah si pemetaan satu-satu? Nah. Jawabnya apa? Nah, kalau pemetaan satu-satu itu definisinya apa sih? Jadi kalau tadi pemetaan kan X1 sama dengan X2, maka Vx1 sama dengan Vx2. Pemetaan. Ya. Vx1 sama dengan Vx2. Ini definisi dari pemetaan. Nah, Vx1 kali X2 sama dengan Vx1 kali Vx2, definisi apa ini? Homomorfisme. Ya, homomorfisme. Nah, yang satu lagi definisi satu-satu, ya. Ini kalau X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak boleh sama dengan Vx1 tidak boleh sama dengan Vx2. Maka ini satu-satu. Nah, ini tiga definisi ini ingat-ingat nih. Banyak mendasar di aljabar abstrak. Ya. Apakah ini C ini yang didefinisikan seperti di atas itu pemetaan? Ini kan pertanyaan ini belum jawab. Ya. Oke, kita cek dengan ini. Misalnya X1, X2 anggota G1. Ya. Misalkan X1, X2 anggota G1 dengan X1 tidak sama dengan X2. Nah, G1 kan himpunan bilangan genap kan? Berarti X1 bisa kita tulis sebagai 2A, X2 bisa kita tulis sebagai 2B. Vx1 bisa kita tulis menjadi 3A, Vx2 bisa menjadi sama dengan 3B. Kan begitu. Ini X1 tidak sama dengan X2, akibatnya apa? Karena X1 tidak sama dengan X2, maka A tidak sama dengan B. Ya. Karena A tidak sama dengan B, akibatnya apa? 3A pasti tidak sama dengan 3B. Ya kan? Sehingga Vx1 tidak sama Vx2. Terbukti. Ya, terbukti yang ketiga ini. Bahwa kalau X1 tidak sama dengan X2, maka Vx1 tidak sama dengan Vx2. Terbukti. Bahwa terbukti dia satu-satu. Ya. Terbukti satu-satu. Ya, jadi ini pemetaan satu-satu.
Nah, kalau homomorfisme pada pemetaan satu-satu ini disebut, ada sebutannya yang lainnya, isomorfisme. Homomorfisme pada pemetaan satu-satu disebut isomorfisme. Bapak, ya silakan. mohon maaf, mau tanya, isomorfisme atau monomorfisme ya Pak? Kalau yang satu-satu. Bentar. Oh ya betul. Isomorfisme itu yang satu-satu dan pada. Iya. Ini kan pada juga. Ya, nanti kita. Yang onto. Ya. Oh iya Pak. Satu dan pada ini betul monomorfisme. Ya, terima kasih. Ini saya ganti ya. Monomorfisme. Nah, apakah tadi saya lanjutkan ya? Apakah psi itu pemetaan pada? Pemetaan pada. Onto namanya ya. Pemetaan onto. Definisi pemetaan onto apa? Nah, tambahkan satu lagi di sini ya. Nih tadi ini pemetaan homomorfisme satu-satu. Tadi pemetaan onto apa? Pemetaan onto definisinya Setiap kita punya prapeta. Ya. Y anggota G2 dapat X anggota G1 sehingga si X1 sama dengan Y. Ya, si X-nya. Si X sama dengan Y. Nah, ini pemetaan pada. Jadi tambah satu lagi ya. Ini onto. Dikasih disebut onto. Nah, sekarang yang definisi kita tadi, si 2A sama dengan 3A, itu apakah merupakan pemetaan onto? Nah, kita buktikan saja. Ya. Kita ambil sembarang Y anggota G2 sembarang. G2 tadi apa? Himpunan bilangan kelipatan 3 kan? Iya. Y bisa ditulis sebagai 3A. Ya, untuk suatu A Elemen Z. Nah, dia bilangan kelipatan 3, pasti 3A. Nah, adakah X anggota G2 yang petanya itu 3A? Nah, jadi pilih X sama dengan 2A, bukan anggota yang sama dengan 2A, ini anggota dari G1. Yes. Itu kan kenapa? Maka Vx, bukan Vc ya. Cx itu sama dengan C 2A itu sama dengan 3A sama dengan Y. Nah,
Sehingga kita simpulkan ini, sudah ada kita berikan. Terbukti bahwa si pemetaan onto. Permintaan onto. Ya. Sehingga di sini tadi si pemetaan satu-satu onto dan homomorfisme. Nah, makanya si disebut isomorfisme. Ini yang isomorfisme ya, betul. Tambah satu lagi di sini onto. Kalau cuma pemetaan satu-satu homomorfisme itu disebut tadi monomorfisme. Ya. Kalau syaratnya cuma pemetaan dan homomorfisme saja ya dia kita sebut homomorfisme saja. Jadi kalau pemetaan satu-satu onto homomorfisme disebut isomorfisme. Kalau kita ingin diminta membuktikan suatu pemetaan itu isomorfisme berarti 4 yang suatu relasi dari G1 G2 itu suatu isomorfisme, maka kita harus buktikan 4 ini. Ya. 1 2 3. Kita membuktikan ini isomorfisme. Oke, bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Insya Pak, insya Allah. Nah, yang belum paham langsung nanya. Kalau enggak, saya lanjut. Seperti kereta ya. Kalau enggak ada ya bukan seperti kereta. Seperti bis kota zaman dulu. Kalau enggak ada yang stop ya laju terus. Nah, beda dengan busway ya. Ada yang top, ada yang nyetop, dia berhenti di halte. Bapak, mau Yes. izin tanya boleh, Pak? Ya, Itu pilih X sama dengan 2A, berarti kalau pilih yang lain juga boleh apa karena dari soal? Kita kan di sini mencari X ya. Nah, di sini kita ya ini ada X ini kan cukup satu juga nggak apa-apa. Ya, jadi untuk setiap Y kita udah ambil sembarang. Maka kita targetnya mencari X anggota G1 yang petanya itu Y. Nah, karena Y-nya 3A, maka petanya cuma 1, 2A. Apa ada yang lain selain 2A? Oh ya, nggak ada, Pak. Nggak ada kan? Nah, Ya. satu-satunya, makanya ini pemetaan satu-satu ya. Karena ini pemetaan satu-satu, kalau bukan pemetaan satu-satu pasti ada yang lain. Nah, ya, Pak. Karena ini pemetaan satu-satu ya prapetanya juga cuma 1. Ya. Makasih, Bapak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Pak, izin tanya, Pak. Ya. Itu kalau ngambil sembarang Y-nya misalkan 6A, berarti boleh, Pak, misalkan nanti X-nya itu 4A gitu ya, Pak? Oke. Apakah boleh begitu? Coba yang lain dulu jawab. Sebelum saya jawab, coba yang lain yang ada mau menjawab. Kalau Y-nya diambil 6A misalnya. Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Tapi takut salah. Karena Y-nya tadi kelipatan 3 ya, Pak. Kalau kita ambilnya 6A, sedangkan A-nya itu bilangan bulat, nanti nggak jadi kelipatan 3. Iya nggak? Ya, Mohon belum maaf. dia kelipatan 3. Iya. Ya. Jadi nggak sembarang lagi kalau kita Y-nya kita sebut sebagai 6A itu bukan anggota G1 sembarang. Karena dia anggota 6A itu kan yang sama dengan 6A itu bukan semua anggota G ya. Nah, misalnya 3 bisa kan disebut sebagai 6 kali 1 bilangan bulat? Nggak bisa. 9 misalnya.
Tidak hanya 3 ya, 9. Terus berapa lagi? 15. Nah, jadi kalau kita katakan Y-nya itu sama dengan 6A, maka pengambilan yang anggota G2 sembarang ini menjadi cedera, menjadi tidak benar. Ya. Paham ya? Paham, terima kasih Pak. Seperti itu. Jadi mau nggak mau harus 3A. Ya. Kalau 6A soalnya tidak sembarang lagi. Hanya 6, 12, 18, dan seterusnya. Padahal gitu Y itu anggota G2 sembarang. Ya, jadi ini ada 3 homomorfisme yang sudah kita 3 macam ya, homomorfisme biasa, kemudian monomorfisme, kemudian isomorfisme. Kemudian yang berikutnya namanya automorfisme. Automorfisme. Morfisme ya. Apa ini kira-kira? Sudah yang belajar belum? Auto itu terjemahannya apa? Kalau automatic gitu apa? Oh, ini otomatis. Misalnya ada apa ya? Ada MC dari acara pernikahan, ya. Acara ijab kabul. Ya, kalau di Islam itu pernikahan itu harus ijab kabul. Satu mengatakan saya menikahi, yang lain mengatakan menerima. Ya kan, itu ijab kabul. MC-nya misalnya mengatakan, oke, nanti akan dipimpin oleh Bapak penghulu, secara otomatis acara demi acara dilalui secara otomatis. Apa maksudnya itu? Saya pernah jadi MC saya. MC pernikahan adik saya, ya saya katakan begitu saja. Jadi nanti akan saya serahkan kepada Bapak penghulu. Nanti acara demi acara akan dilakukan secara otomatis. Artinya apa? Tidak perlu lagi konsultasi dengan saya sebagai MC ya. Misalnya ada pidato bukan pidato ya, khutbah nikah dan sebagainya itu pembacaan itu nggak perlu lagi ke saya, otomatis saja langsung. Kemudian ada peralatan ini bekerjanya otomatis. Autonya apa maksudnya? Ada yang paham nggak? Sendiri gitu ya, jalan sendiri. Jalan sendiri, berjalan yang tidak perlu lagi dikomandoi, ya, berjalan sendiri. Jadi automorfisme ini juga sendiri. Kalau tadi homomorfisme kan G1 dan G2, maka automorfisme itu G1 dan G2-nya sama. Ya. Jadi ini ini sama dengan isomorfisme, tetapi G1-nya sama dengan G2. Ini disebut automorfisme. Isomorfisme yang G1-nya sama dengan G2. Disebut automorfisme. Itu contoh-contoh. Kita jadi jam 3:30 sampai jam berapa ya? Jam 5 lewat 10 ya. Nah, ini sudah jam 5 lewat 10. Oke, saya kasih tugas. Nanti saya buat assignment-nya. 1, jelaskan apa yang dimaksud kernel. Misalnya nggak bisa.
kernel dari suatu homomorfisme. Yang kedua, bila V dari G1 ke G2 ini homomorfisme, dan K itu sama dengan kernel dari V, ya, buktikan K itu subgrup normal dari G1. Buktikan K ini, kenapa kalau bikin K putus ya? Nah, K ini subgrup normal dari G1. Ya, 2 tugas. Saya akan masukkan di sini sebagai assignment. Create assignment. Nah, judulnya tugas berapa ini? Tugas 23 ya. Nah, Iya, Pak. instruksinya jelaskan satu, jelaskan kernel, pengertian kernel, dua, buktikan kernel itu adalah secara kok kenapa ini secara lebih lengkapnya tadi ya yang di whiteboard itu ya, nanti whiteboardnya saya share di sini ya. Poinnya 100, aljabar abstrak, all student, due date-nya sekarang tanggal 17, jangan tanggal 18 ya, tanggal 20 saja, Sunday ya. Jamnya kenapa itu tanggal 20, jamnya 11.59 PM, malam Senin tengah malam ya, jadi kerjakan hari Minggu ini. Settingnya nggak usah. Oke. Ya, coba kita pasang sign. Nah, itu gas 23 sudah muncul. Nanti akan disiarkan di postingannya sebentar lagi. Ini belum disiarkan. Nah, ini sudah disiarkan nih di postingan di general. Kita lihat di general apakah sudah disiarkan. Ya, sudah. Ini ya. Assignment-nya sudah. Itu jadi nanti whiteboard-nya ini, mana whiteboard ini ya, ini saya save dulu, mana tadi ya, export ya. PNG aja. Bapak mau tanya, Pak? Ya, silakan sambil saya ini ya. Ya, untuk aljabs ini nanti ada UASnya nggak Pak? Terus kemudian seperti apa materinya dan bagaimana gitu Pak?
UASnya ada, UASnya kita ujian biasa aja seperti ya. Nanti ada UAS, ada tugas, ada UTS. UTS-nya dengan Pak Yudi kan sudah kan? Sudah Pak. Catatan kuliah homomorfisme. Saya save di sini. Kemudian di sini saya masukkan di files. Ya. Ini filenya sudah ada nih yang lainnya. Nah ini catatan kuliah yang tadi. Ya ini catatan kuliahnya sudah ada, beberapa saya masukkan ya. Ini apa nih? Judulnya saya ngasal aja ya. Ini saya tambah, berarti saya upload files. Tadi di mana ya? Bukan di video. Kami di mata kuliah aljabar abstrak, lanjut. Nah, catatan kuliah homomorfisme ini. Ya. Bapak mau nanya, Pak. Ya. Kalau himpunan bilangan genap itu inverse yang buat untuk penjumlahannya -2 bukan, Pak? Tapi -2-nya masuk ke bilangan genap kan enggak, Pak? Terus ada inverse-nya nggak, Pak, jadinya, Pak? Ya, bilangan genap itu kan bilangan yang kelipatan 2. Ya. -2 kan kelipatan 2 itu maknanya 2 kali bilangan bulat kan. Jadi kalau -2 itu kan 2 kali -1. -1-nya kan anggota bilangan bulat. Kalau yang tadi soal Bapak tadi, Pak, yang G1 itu himpunan bilangan genap terhadap penjumlahan. Berarti inverse-nya itu kan harus tertutup ya, Pak? Harus ada di bilangan genap juga. Jadi gimana, Pak? Iya, bilangan negatif 4, negatif 6 itu masuk sebagai himpunan bilangan genap di contoh saya tadi. Karena contoh saya itu himpunan bilangan genap didefinisikan sebagai himpunan 2A, A-nya itu bilangan bulat. Oh, karena A-nya bilangan bulat. Oh iya, Pak. Bulat kan bisa negatif. Ya. Iya, siap. 2 kali -3, 2 kali -4, 2 kali nah itu. Ya. Nah, ini sudah muncul nih. Catatan kuliah homomorfisme. Ini bisa diklik ya. Nah, nanti bisa dicek catatan kuliah. Oke, jadi kuliah hari ini saya cukupkan sekian. Pak, maaf. Ya, silakan. Bapak, ini kan hari ini pertemuan ke-13 ya, Pak. Masih ada 2 pertemuan lagi, Pak. Dan minggu depannya juga libur gitu, Pak. Berarti kuliah pengganti ya, Pak? Iya, libur kita jalan terus aja lah. Ya, sebagai kuliah pengganti. Tapi minggu depan, maaf Pak, minggu depan hari Kamis itu 24 Desember gitu. Maksudnya kan beberapa teman kita kan merayakan Natal. Tanggal berapa minggu depan? Minggu depan tanggal 24 Desember, Pak. Beberapa teman kami kan merayakan Natal. Merayakannya kan tanggal 25. Oh. Atau kita ganti pagi. Jadi kan nggak terlalu sore. Silahkan mungkin yang teman-teman yang lain gimana? Jadi jangan sore kayak gini. Jadi kita ganti pagi jam 8 minggu depan. Nah, setuju nggak? Untuk 2 minggunya gitu ya, Pak? Jadi di tanggal 24 sama tanggal 30-nya gitu ya, Pak, jam 8? Ya, jam 8 pagi. Kalau sorenya kan banyak kegiatan ya. Iya, Pak. Barangkali teman-teman ada yang kegiatan. Kegiatannya kan juga harus jarak jauh ya, jaga jarak, jangan kumpul-kumpul banyak ya. Karena ini masih pandemi nih, nanti kalau kumpul-kumpul banyak bisa dipolisikan itu. Ya. Jadi kita gimana? Sepakat nggak? Kalau sepakat nanti saya diberitahu ya. Siapa namanya ini? Ketua kelasnya Ros. Kelasnya Ros. Halo Ros. Iya Pak, saya Pak Rosmin. Minggu depan dan minggu depannya lagi itu jam 8. Oh maaf di sekolah sih Pak. Maaf Pak, tanggal 30-nya kami ada analisis real pagi-pagi.
Kamis itu ada pagi? Tanggal 30-nya, Pak. Ada analisis real dengan bulu kita. Tanggal 24 kan enggak kan? Sejauh ini enggak sih, Pak. Ya, 31, Pak. Maaf, Kamis 2 minggu yang akan datang, 31. Oh, 31 kan? Nah, 31 berarti nggak ada. Oh iya ya, Mak. Ya. Jadi kita Saya kira 30. Kalau 30 bentrok ya. Kita sepakati ya, tolong diberitahu ke saya, Ros, apa namanya, karena saya itu suka lupa nih kan, sering di rumah aja ini, kadang-kadang kerjaan rumah saya kerjakan, mengajar tuh lupa. Ya. Iya, Pak. Nanti saya sampaikan, Pak. Ya, jadi tadi aja itu mata kuliah berpikir tingkat tinggi. Tingkat tinggi itu saya lupa ya, tidak ada jadinya. Ternyata Pak Tian juga nggak ada. Ya. Ya. Oke. Jadi kalau tidak ada Pak Tian tidak ada, tidak bisa. Pak Tian kan bisa dikasih tahu juga sehari sebelumnya, manfaatnya kita memberitahu dosen sehari sebelumnya itu. Kalau dosen itu tidak bisa, ada kegiatan lain, dosen itu bisa memberitahu. Jadi bisa cari dosen keduanya atau gimana. Ya. Kemudian yang media dan teks, ya sekalian aja ya saya informasi. Saya udah komunikasi dengan Pak Met, karena Pak Met tuh baru 2 kali kayaknya ya. Betul. Ya saya minta untuk Iya, Pak. Ya, karena saya sudah 5 kali, Pak Met baru 2 kali ya. Saya kan kurang 3 kali lagi, nanti Pak Met kurang 6 kali lagi. Saya udah bilang ke Pak Met supaya melengkapi 8 kali. Ya, sebelum akhir tahun harusnya sudah selesai semua kuliah. Ya, harusnya, tapi kalau enggak ya lewat seminggu setelah akhir tahun ya nggak apa-apa. Ada pertanyaan? UAS-nya berarti kapan, Pak? Ya kita jangan berpikir UAS dulu sebelum kita 7 kali ya. Kita berpikir 7 kali dulu, nanti baru kita berpikir UAS. Ya. Pertemuan ke-8 saya baru UAS, gitu kan. Nah, karena pertemuan ke-7-nya berjalan dengan lancar, berarti tanggal 31 kita pertemuan ke-7 kan. Berarti tahun depan kita UAS. Kayak gitu ya. Sampai ketemu lagi, selamat sore, saya tutup video conference-nya. Sampai ketemu lagi minggu depan jam 8. Tolong saya diberitahu. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Pelajaran hari ini.